Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal itu berlaku juga bagi para uskup sekarang. Mereka adalah suatu kolegium bersama yang bersama-sama diberi jabatan mengabdi. Sebagaimana tiap-tiap rasul hanya dapat melakukan jabatannya dalam tinggal bersama dengan seluruh kolegium rasul-rasul. Demikian pun bagi tiap-tiap uskup sekarang. Ketika semua rasul sudah meninggal, tampak kepada kita bentuk jabatan di dalam umat gereja yang tetap menjadi dasar gereja Katolik. Ignatius dari Antioquia yang meninggal tahun 117 membicarakan jabatan uskup, presbiter, diakon sebagai satu, dan uskup menyatakan persatuan umat gereja setempat. Presbiter itu adalah imam ya. Kalau dalam gereja Katolik ya disebut ya pastor. Nah, sebab itu jagalah demikian tulisannya supaya diadakan satu ekaristi, sebab satu adalah tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Satu adalah altar persembahan, demikian pun satu adalah uskup bersama presbiter dan diakon. Maka gereja itu adalah satu. Ya. Di sini dilukiskan umat gereja setempat di mana arti kata gereja sudah berada dalam arti yang penuh, bukan sebagai suatu bagian atau provinsi, melainkan seluruh misteri gereja ada di gereja setempat. Gereja Allah yang satu terdiri dari banyak gereja setempat yang menyatakan seluruh gereja. Maka gereja lokal itu dipimpin oleh uskup, ya kan? Misalnya Keuskupan Agung Pontianak ini, ya dipimpin oleh uskup agung, ya Monsinyur Agustinus Agus. Nah itu, jadi gereja lokal. Jadi, nah kolegium para uskup itulah, ya. Kalau di nanti kolegium itu dikoordinir atau dipimpin oleh satu uskup agung, ya kan? Jadi misalnya Keuskupan Agung Pontianak ini, ya kan? Jadi uskup agungnya itu ya mengkoordinir ya uskup Sanggau, uskup Sintang, uskup Ketapang. Ya. Nah, kolegiumnya di Indonesia ya KWI itu. Nah, kolegiumnya di dunia adalah ya sebagai pimpinannya adalah Paus. Ya, uskup Roma. Nah, jadi makanya sering orang mengatakan ini gereja Katolik Roma, maksudnya dipimpin oleh ya satu, ya kan, yaitu hamba Kristus. Maka cincin piskatori itu atau cincin nelayan itu kan motonya hamba dari hamba. Ya. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Di sini dilukiskan umat gereja setempat di mana arti kata gereja sudah berada dalam arti yang penuh. Jadi arti yang penuh. Jadi kalau bangsa Israel itu belum memenuhi kepenuhan. Nah, sedangkan Israel yang baru itu adalah gereja, ya, yang sudah penuh. Bukan sebagai suatu bagian atau provinsi, melainkan seluruh misteri gereja ada di gereja setempat. Misteri. Beberapa waktu lalu ada yang bertanya misteri itu apa, ya kan? Sebenarnya banyak orang berpikir, ya, Tuhan itu kan misteri. Misteri itu bukan cerita-cerita angker, misalnya misteri rumah kosong. Misteri itu adalah suatu rahasia yang hanya bisa ya diungkapkan dan diceritakan bagi orang yang beriman. Jadi kalau orang ingin memahami Allah Tritunggal yang Maha Kudus, dia harus memiliki iman kepercayaan. Maka dia dibaptis. Maka misteri itu diungkapkan bahwa Yesus itu adalah Allah. Jadi bagi orang yang belum dibaptis, dia tidak akan percaya Yesus itu adalah Allah. Bagi bangsa Israel, memang dia mendapat baptisan, tetapi baptis kepenuhan itu adalah baptis dalam Yesus Kristus. Ya. Maka kata Yohanes Pembaptis itu, orang bertanya, mengapa Yohanes bisa membaptis? Karena Roh Kuduslah anak di dalam ya kandungan Elizabeth itu melonjak kegirangan, sukacita. Makanya kita menjadi pengikut Kristus harus sukacita. Kalau kita menjadi pengikut Kristus itu berduka cita, itu artinya ya kita bukan pengikut Kristus yang sejati. Kalau kita datang ke tempat ini ya dengan segala kengantukan kita, dengan segala kemalasan kita, dengan segala kesulitan kita, beban itu sudah diangkat oleh Kristus. Maka kita datang ke gereja ini untuk berjumpa dengan Kristus.
bukan berjumpa dengan orang lain, berjumpa dengan Kristus. Kristus yang disebut Mesias. Yesus adalah Allah, dialah Kristus sang Mesias yang dijanjikan ya oleh Allah kepada bangsa Israel, tetapi bangsa Israel ya sebagian menolak dia, kan begitu. Kata menolak dia sebagian itu adalah orang-orang yang memiliki jabatan kekuasaan tetapi tidak memahami bahwa kekuasaan itu berasal dari Allah. Maka Yesus katakan, ya kan? Kamu mengikuti tradisi, hukum Taurat kamu lakukan, tetapi memelihara bapak ibumu tidak kamu bisa. Karena di situ ada tertuang 10 perintah Allah yang pokok, hormatilah ibu bapakmu. Nah, maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hukum Allah itu tetap abadi, tak satu iota pun dihapus, tetapi banyak diselewengkan atau disimpangkan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan. Nah, sama seperti kita jatuh dalam dosa itu kan melakukan penyelewengan, perjinahan terhadap Allah. Ya, disuruh setia tidak setia. Ya kan? Disuruh ya kan bersuka cita malah marah cita, ya kan? Emosi cita, dendam cita. Padahal sukacita itu adalah suatu bentuk ya penerimaan kita kepada misteri agung Allah itu. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, memahami ini butuh proses. Mungkin yang baru masuk, baru gabung, mungkin apa yang dibicarakan ini. Tapi bagi bapak-bapak yang sudah mungkin beberapa kali atau sudah beberapa tahun mendengarkan ini, mungkin diungkapkan, disingkapkan supaya kita memahami bahwa misteri agung Allah itu hanya bisa kita rasakan, kita terima kalau kita mau menjawab cinta Allah setiap waktu, setiap saat. Hari ini harinya Tuhan, setiap waktu adalah harinya Tuhan. Bukan kita berbicara tentang hari Tuhan itu hari penghakiman, itu pasti terjadi akan diri kita. Karena kematian itu adalah kepastian. Tetapi bagi kita, orang beriman Kristiani, kepastian itu adalah keselamatan. Nah itu. Jadi kematian adalah kepastian, tetapi kepastian itu adalah keselamatan karena Kristus yang telah membayarnya. Maka bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka kolegium para uskup ini adalah meneruskan ajaran iman dari Yesus Kristus yang disampaikan kepada para rasul, dan para rasul meneruskan itu kepada ya artinya iman warisan itu diberikan ya kan kepada hamba-hambanya lagi terus-menerus tanpa terputus. Dalam tiap-tiap gereja maka ternyata 3 yang tertinggi. Jadi makanya dalam gereja itu yang tertinggi itu adalah uskup, di bawahnya presbiter dan diakon. Presbiter itu adalah imam ya, atau disebut pastor atau romo atau disebut pater, itu terserahlah. Tapi di situ dia. Di bawahnya umat ya. Jadi tugas pelayanan jabatan namanya, jabatan pelayanan namanya. Jadi di bawahnya umat atau awam. Akan tetapi tiap-tiap uskup mempunyai hubungan dengan uskup-uskup lain. Tiap-tiap umat gereja setempat terbuka menuju umat-umat lain. Uskup atau umat yang mengasingkan diri dari hubungan itu tak mempunyai ya sifat gereja lagi. Sebab Kristus bukan terbagi. Jadi Kristus itu bukan terbagi ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Saya ingin menjelaskan dulu ya, supaya jangan banyak kita tuh mengapa saya dibaptis di gereja ini, di gereja itu, ya itu misteri. Tetapi sebenarnya kita ini adalah satu dalam Kristus. Nah, tetapi memang ada yang memisahkan diri karena mungkin berpikir bahwa ya manajemennya perlu berbeda. Ya, itu hak otoritas. Tetapi celakalah bagi orang yang mengadakannya. Nah, itu saja sih. Nah, itulah sebabnya maka tiap-tiap uskup dalam menerima jabatannya harus dulu tahu apakah uskup-uskup lain mengadakan hubungan dengan dia. Kalau tidak, ia tak dapat menjalankan jabatan uskup. Bahwa seorang uskup harus ditabis oleh sekurang-kurangnya 3 uskup lain. Jelas ya? Ya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita ikut tabisan uskup itu, yaitu ada ya sekurang-kurangnya 3 uskup lain. Itu sekurang-kurangnya. Maka waktu misalnya uskup Victor yang dari Sanggoledo atau dari lahir di Sebalos itu, ketika menjadi uskup Banjarmasin, ya hampir 100 uskup yang hadir ya. Nah, begitu. Nah, begitu juga dengan uskup kita, uskup agung
Monsinyur Agus, dia kan datang untuk melayani orang-orang ini dalam penjara sesuai dengan perintah Injil, ya kan? Nah, jadi jelas ya. Jadi mungkin ada yang bertanya bahwa seorang uskup harus ditabis oleh sekurang-kurangnya 3 uskup lain dimaksudkan sebagai tanda bahwa ia dimasukkan ke dalam hubungan gereja oleh seluruh gereja. Hal itu juga menyatakan keyakinan gereja purba bahwa tiap-tiap gereja setempat merasa diri bertanggung jawab terhadap umat-umat gereja setempat lainnya, bahkan bagi seluruh gereja sedunia. Origenes. Sebab itu uskup-uskup menulis surat-surat kepada uskup-uskup beserta umat-umatnya di lain tempat untuk memberi naskah, untuk memberi nasihat ya, bahkan kadang-kadang untuk menegur. Itulah sebabnya pula segera timbul sidang-sidang sinode, konferensi umat-umat kuskupan di dalam suatu negeri. Jadi ya, terjadinya pertemuan atau kolegium atau sidang-sidang sinode, konferensi umat-umat kuskupan di dalam suatu negeri itu adalah untuk menjalin hubungan ya bersama, bahwa uskup itu adalah jabatan tertinggi. Tetapi ingat, uskup itu memiliki hubungan dengan uskup-uskup lain karena mereka tergabung dalam kolegium para rasul yang dipimpin oleh wakil Yesus di dunia, yaitu Paus, ya kan? Nah, di dalam uskup, pengganti rasul di tempat kita, Kristus datang kepada kita sebagai gembala, pengajar, dan iman. Nah, jadi tugas uskup itu adalah mewakili Kristus. Walaupun kita tahu orangnya, jabatannya tetap suci. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya, jabatan uskup, jabatan imam, jabatan diakon itu adalah tabisan suci, maka disebut tabisan kudus. Mengenai personalnya pastilah sudah dipersiapkan dengan sematang-matangnya, semasak-masaknya, dan dengan persiapan pendidikan, ya kan? Jadi untuk ditabiskan menjadi uskup pastilah dia adalah seorang imam. Untuk ditabiskan sebagai imam dia adalah pasti sudah ditabiskan diakon. Nah, dalam gereja Katolik itu jelas. Jadi jabatan tingkat pertama itu diakon, jabatan tingkat kedua itu adalah imam, jabatan tingkat ketiga adalah uskup. Nah, jadi jelas ya. Jadi ya, seorang uskup pastilah dia adalah seorang imam. Seorang imam pastilah dia seorang diakon. Seorang diakon belum tentu dia seorang imam, ya kan? Nah, seorang imam pastilah dia pernah menjadi seorang diakon. Nah, jadi kalau seorang diakon bukanlah seorang imam. Itu beda, karena tabisannya beda. Dan tugas-tugas kewenangannya juga beda. Ya. Nah, jabatannya diperoleh berdasarkan tabisan oleh roh. Jadi tabisan diakon, presbiter atau imam tadi itu, dan juga uskup itu ya dilakukan oleh Roh Kudus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, maka sebagai seorang awam, sebagai seorang umat, sudah sepantas dan selayaknya kita mendapat berkat ya dari diakon, imam, dan ya uskup. Maka tidak heran misalnya orang-orang Katolik itu meminta berkat ketika ingin melakukan sesuatu, ingin berkecimpung di bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial, mereka meminta berkat terus, ya kan? Supaya apa? Pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kalau dia melakukan korupsi berarti tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Kalau dia melakukan kejahatan berarti tidak sesuai dengan kehendak Roh Kudus. Maka pernah ditanya, bagaimana tahu kalau Roh Kudus itu tinggal di dalam diri kita? Kalau kita melakukan kejahatan, berarti Roh Kudus tidak tinggal di dalam diri kita. Ya, kita merusak hubungan ya diri kita dengan Allah. Maka ya dalam bacaan hari Minggu itu dijelaskan, jika kamu berdosa kepada anak, kepada bapa, ya kan, ya melakukan kejahatan-kejahatan, ya kan, dosamu bisa diampuni. Tetapi kalau kamu menghujat Roh Kudus, dosamu tidak bisa diampuni. Nah, itu jelas. Jadi seseorang yang menghujat Roh Kudus adalah seseorang yang tidak bertobat kembali kepada Allah, ya kan, dan tidak mau ya berdamai dengan Allah, ya, dan tidak mau memperbaiki hubungannya dengan manusia. Ingat, syarat untuk berdamai dengan Allah ya kita berdamai dengan manusia. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus,
Mengapa kita tidak bisa hadir di dalam gereja, ya kan? Mengapa kita tidak mau menerima firman dan sabda Tuhan? Karena kita tidak mau dibentuk oleh Roh Kudus. Mengapa kita malas? Mengapa kita loba? Mengapa kita sombong? Mengapa kita angkuh? Mengapa kita membenarkan diri di hadapan manusia? Untuk apa? Ya, padahal mengikut Kristus itu jelas. Ya kan? Kita harus menyangkal diri kita. Kemudian yang kedua, kita harus memikul salib kita dan kita harus mengikuti Yesus. Jadi 3 hal itu diperintahkan oleh Yesus kepada kita supaya kita tetap. Nah, lalu ada gembala-gembala. Jadi yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah, itulah jabatan-jabatan pelayanan yang ada di gereja. Sehingga itu menjadi pengganti rasul di tempat kita. Kristus datang kepada kita sebagai gembala, pengajar, imam. Jabatannya diperoleh berdasarkan tabisan oleh Roh. Kita bisa baca di Kisah Para Rasul bab 20 ayat 28. Bukan atas nama Roma, bahkan atas nama Paulus, melainkan langsung dari Yesus Kristus. Biarpun ia bersatu dengan uskup-uskup lain, bersatu pula dengan uskup Roma. Sampai abad yang ke-11, maka tabisan memberikan ia tugas memimpin umatnya. Tak pernah pengangkatan, yang sekarang umumnya dilakukan oleh Roma. Ya. Adalah suatu tugas dari Paus, berusaha supaya hak tiap-tiap uskup akan dihormati. Menurut ucapan Paus Gregorius, aku merasa bangga apabila kehormatan uskup masing-masing tidak dikurangi. Uskup adalah imam agung yang menerima imamat yang penuh oleh penumpangan tangan, yang memilih pembantu-pembantunya dan menabiskan mereka menjadi diakon atau imam. Nah, jadi diakon atau imam itu adalah pembantu-pembantu uskup yang ditabiskan untuk membantu reksa pelayanan pastoral dalam satu wilayah yang dipercayakan kepada uskup itu atau pada pimpinan setempat. Ya. Pakaiannya menyatakan jabatannya, cincin menyatakan pernikahan Kristus dengan umat gereja setempat. Nah, jadi jelas setiap uskup itu mendapatkan cincin, cincin pernikahan, sebagai suatu ungkapan cinta kasih Kristus. Dia adalah mempelai Kristus, untuk tugas pelayanan, Maka bertanya-tanya, mengapa dalam gereja Katolik itu tabisan orang yang tertabis itu harus hidup selibat? Karena memang tabisan sucinya itu adalah diperuntukkan untuk pernikahannya dengan Kristus. Maka dalam gereja Katolik itu kan sakramen panggilan itu kan ada 2. Sakramen perkawinan dan sakramen imamat. Dan memang dalam gereja Katolik orang yang menerima sakramen imamat itu atau tabisan suci itu adalah kaum laki-laki yang dipersiapkan dengan matang, baik segi pendidikannya, moralnya, imannya, dan diberikan pendidikan khusus sampai nantinya dia bersedia untuk ditabiskan, baik tingkat 1 diakon, kemudian setelah dia merasa bahwa tugas sucinya itu yang diembannya itu dilaksanakan dan diberikan kesadaran penuh dan sudah dinyatakan lulus, dia bisa ke tingkat kedua menjadi tabisan imam. Nah, kalau untuk tabisan uskup itu adalah kekuasaannya dari Roma atau dari uskup Roma atau Paus. Jadi Paus itu nama jabatannya. Sebenarnya tabisan dalam gereja Katolik itu hanya 3 saja. Yang tadi diakon, presbiter atau imam tadi itu, dan uskup. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, sudah jelas supaya dipahami, jangan sampai nanti menjadi teka-teki apa itu uskup, apa itu imam, apa itu diakon. Jadi jangan salah. Makanya kalau diakon itu tidak ada memiliki kewenangan untuk mengkonsekrat
ya, roti dan anggur menjadi sakramen Ekaristi. Yang memiliki kewenangan itu adalah imam dan pastilah uskup. Nah, karena uskup itu bisa memberikan semua sakramen, tanda rahmat ilahi yang diberikan kepadanya untuk diberikan kepada ya orang-orang yang sudah dipilih, dipandang cakap dan layak. Nah, jadi itu. Dalam gereja Katolik ya awam itu hanya bisa menerima maksimal 5 sakramen. Yang pertama sakramen pembaptisan, kemudian sakramen Ekaristi, sakramen Krisma. Itu inisiasi Katolik atau inisiasi Kristen namanya. Menandakan diri bahwa dia menjadi seorang Kristen yang sejati. Selanjutnya ya 2 sakramen itu yang diterima sekali, yaitu baptis dan krisma. Sedangkan sakramen Ekaristi itu harus berulang-ulang dia menerima karena sudah kewajiban, apalagi pada hari Minggu. Maka seseorang yang tidak menerima sakramen Ekaristi pada hari Minggu karena bukan kondisi khusus ya, kalau dia sakit atau dia di penjara atau dia di tempat yang tidak ada imam, dia harus ibadat. Tetapi kalau dia tidak dalam keadaan sakit atau tidak di dalam penjara atau tidak di dalam suatu tempat yang memisahkan dia dengan dunia luar, ya, dia harus wajib menerima sakramen Ekaristi. Atau kalau dia di perkampungan, dia wajib ibadat walaupun nanti komuni batin. Maka dia berdosa berat. Karena apa? Karena dia tidak mau dituntun oleh Roh Kudus untuk menjadi kudus. Jadi menjadi orang Kristen itu ya tidak hanya baik tetapi harus kudus. Ya kan? Oh, dia baik, ya kan? Dia selalu menjadi sahabat yang baik. Ya. Tetapi dia tidak ke gereja. Berarti dia tidak mau kudus. Baiknya itu akan bisa tercemar oleh hal-hal duniawi, roh jahat dan ya, hawa nafsunya. Sering kita mengatakan itu, ya kan? Maka Yesus katakan, kamu mengatakan saya baik, ya kan? Maksud Yesus bertanya kepada orang yang bertanya itu, ya kan? Baik saja itu tidak cukup. Memang orang Kristen itu harus baik karena harus sama seperti Kristus, baik hati dan murah hati. Tetapi ingat harus kudus, ya. Maka bagi orang Kristen itu sudah jelas. Kalau dia melanggar kebaikan itu sendiri, melanggar kekudusannya, apalagi ya kacau. Hidupnya kacau. Walaupun sepertinya dia bahagia, tetapi dia sudah tersesat. Harus diingatkan. Apa kata kitab suci? Diingatkan 4 mata. Kalau enggak, nanti dihadapkan lagi. Ya kan? Lalu habis itu dihadapkan di dalam jemaat. Ya. Kalau sudah, ya dia menjadi orang yang, kalau memang dia masih tidak mau lagi bertobat, ya berarti dia sudah menjadi orang yang terkutuk. Kata terkutuk itu adalah berkat yang diberikan Allah itu, ya, ditutupi oleh dirinya sendiri. Jadi memang memahami ini penting. Ya. Maka amanat agung itu luar biasa ya, yang disampaikan kepada Petrus. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Jadi Bapak-Bapak, saudara-saudara yang terkasih, seperti itu pemahamannya. Jadi jangan sampai kita ya menjadi salah kaprah. Jadi pakaiannya menyatakan jabatannya, cincin menyatakan pernikahan Kristus dengan umat gereja setempat, tugasnya yang terpenting sebagai imam perayaan Ekaristi dan pembagian sakramen-sakramen itu jelas. Jabatan seorang rasul yang terutama membawa sabda, 1 Korintus 1 ayat 17. Itulah tugas yang terpenting bagi uskup. Ialah pengkhotbah sabda Allah bagi umatnya. Umumnya dijalankan tugas itu dengan perantaran pembantu-pembantunya, yaitu para pastor, para diakon, ya kan. Mereka berkhotbah dan mengajar agama atas nama dan dalam persatuan dengan uskup saja. Maka hak magisterium gereja itu ya ada pada hierarki. Ya. Jadi hierarki itu adalah jabatan suci yang diberikan oleh Allah, oleh Kristus, oleh Roh Kudus kepada orang-orang yang sudah dipilih.
sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Jabatannya sebagai uskup atas cara yang mulia dan besar ialah dalam konsili umum. Nah, disitulah ternyata hubungan segala umat gereja setempat sebagai satu gereja Yesus Kristus. Disinilah tampak pula sidang para rasul di bawah pimpinan Santo Petrus.